Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan fungsi. Kalau kemarin kita sudah selesai di bab fungsi, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu terkait dengan limit. Di pertemuan pertama yang akan kita bahas adalah pengertian terkait dengan limit. Jadi, apa itu limit? Menurut arti kata, limit itu adalah batas, kemudian membatasi atau mempersempit atau mendekatkan. Kalau digunakan dengan kata di matematika itu mendekati. Ya, kita lanjutkan. Nah, latar belakang dan motivasi di sini dalam kehidupan sehari-hari, orang sering dihadapkan pada masalah-masalah pendekatan suatu nilai atau besaran. Jadi konsep limit di sini pun berasal dari masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai suatu pendekatan, suatu nilai atau besaran. Sebagai contoh, misalkan letak rumah Budi dekat dengan rumah Tono. Nah, ini kalau kita contohkan berarti limitnya rumah Budi dengan limitnya rumah Tono berada dengan jarak yang dekat. Lalu, contoh yang kedua, ketika hari sudah mendekati senja, datanglah yang ditunggu-tunggu. Masih ada kata mendekati, berarti di situ juga bisa diartikan sebagai limit ya. Lalu yang ketiga, nilai ujian matematika Anton hampir 9. Tidak 9 tapi hampir. Nah, kata-kata hampir di situ juga bermakna mendekati. Seberapa dekat atau mendekati hampir besaran-besaran atau nilai-nilai pada contoh di atas dengan besar atau nilai yang sebenarnya. Jadi tidak ada kata pasti ya sebagian besar di situ. Jadi ada kata-kata dekat, mendekati, hampir. Di sana tidak ada kata pasti berapa sentinya, berapa meternya, atau berapakah nol komanya, tetapi dikatakan mendekati atau hampir. Nah, dari ketiga contoh tersebut, kita mungkin tidak mengetahui letak berat nilai yang sesungguhnya. Kata mendekati, kata hampir tersebut kita tidak tahu berapakah nilai pastinya. Ini contoh lainnya, misalkan ada gambar lingkaran, di dalamnya ada segitiga, lalu ada gambar lingkaran dalamnya persegi, gambar lingkaran di dalamnya ada segi 6 dan segi banyak, dan seterusnya. Di dalam lingkaran dibuat bidang segi N atau segi banyak, sehingga titik-titik sudut segi N tersebut berada pada lingkaran. Tentu dapat dibayangkan bahwa apabila N sangat besar, maka luas segi N akan mendekati luas lingkaran. Jadi kalau misalkan seginya semakin banyak, bisa kita kan semakin banyak, ini kan 3 nih. Segitiga itu akan tidak terlalu mendekati dengan luas lingkaran. 4 semakin mendekati. Segi 8, nah ini segi banyak berarti semakin mendekati, tapi tidak pas dengan luas lingkaran tersebut. Itu sebagai contoh dalam masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan limit. Lalu selanjutnya, nah ini 1/2 tambah 1/4, 3/4. 3/4 di situ juga mendekati dengan 4/4, tapi tidak menjadi 4/4. Jadi kalau dalam masalah penjumlahan ya. Contoh lainnya 7/8, 15/16. Nah, ini juga sama ya, masih terkait dengan pendekatan atau mendekati atau kata hampir tadi. Untuk kita flashback sedikit ya sebelum masuk ke pengertian limit fungsi. Fungsi itu sendiri apa artinya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi misal dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali dijumpai adanya keterkaitan atau hubungan antar satu objek dengan objek yang lain. Misalnya antara pedagang dan pembeli suatu barang, antara majikan dan pelayan, antara bank dan nasabah. Sebagai contoh, saya contohkan di pertemuan sebelumnya, beberapa mahasiswa mempunyai makanan kesukaan, itu juga sama ya, termasuk ke dalam hubungan-hubungan relasi. Secara sistemik, suatu relasi menggambarkan hubungan antara anggota dari suatu kumpulan atau himpunan A dengan objek yang lain atau himpunan di B. Relasi yang memenuhi syarat tertentu, yaitu apabila setiap unsur dalam suatu kelompok objek mempunyai hubungan dengan tepat satu. Nah, ingat kemarin sudah kita bahas tepat satu objek dari kumpulan yang lain, yaitu disebut fungsi tepat satu. Jadi himpunan A hanya punya tepat satu pasangan di B dan tidak boleh tidak punya pasangan. Itu baru dikatakan dengan pengertian
fungsi. Lalu secara matematis, pengertian fungsi diberikan sebagai berikut. Ini pengertian fungsi secara matematisnya. Himpunan tak kosong A dan B, relasi dari A ke B adalah suatu himpunan. Lalu relasi dari A ke B sehingga untuk setiap anggota A berelasi dengan tepat satu anggota B disebut fungsi dari A ke B. Nah, ini penggambarannya, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu di pengertian limit fungsi. Dari contoh-contoh masalah pendekatan, sebagaimana diuraikan di atas, kiranya secara matematis dapat dibuat rumusan umumnya. Apabila diberikan suatu fungsi f dengan rumus y sama dengan fx, maka berapa nilai y apabila x sangat dekat dengan c? Berapakah nilai y? Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Misalkan fungsinya adalah x plus 1. Berapakah nilai fx pada saat x sangat dekat dengan 0? Jawabannya, nilai eksak yang menjadi jawaban pertanyaan di atas sulit ditentukan, bahkan tidak mungkin. Mengapa demikian? Karena kita tidak dapat memberikan kepastian nilai x yang dimaksud. Kita tidak bisa langsung menghitung nilai x tersebut. Meski demikian, nilai pendekatannya kita bisa hitung. Nah, jadi yang dihitungnya itu adalah nilai yang hampir mendekati fungsi tersebut. Nih, caranya sebagai tadi kan fx-nya adalah x plus 1. Nah, di sini kita coba dengan nilai negatif 1. Kalau x-nya diganti dengan negatif 1, maka hasilnya adalah 0. Kita kan tadi kita tuliskan bahwa fx-nya itu adalah x plus 1. Saya tuliskan lagi di sini. X plus 1. Nah, kalau x-nya adalah negatif 1, maka ditambah dengan 1, maka hasilnya fx-nya adalah 0. Gitu, sebagai contoh. Berarti yang mendekatinya adalah negatif 1. Kalau yang mendekatinya bilangannya negatif 0,55, maka hasilnya adalah 0,45. Selanjutnya kita coba dengan sembarang nilai yang mendekati dengan 0. Nah, ini juga sama. Kita coba dengan 1,24 misalkan. Maka hasilnya adalah fx-nya 2,24. Tapi tidak tepat ya. Tapi di sini adalah mendekati. Ini sebagai suatu cara dalam mencari nilai hampir atau mendekati tersebut. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat apabila nilai x semakin dekat dengan 0, maka fx akan semakin dekat dengan 1. Tadi ada negatif, kemudian ada 1 koma, lalu ada 0 koma. Catatannya adalah suatu kebetulan bahwa f0 sama dengan 1 dengan grafik dapat digambarkan sebagai berikut. Ini grafiknya. Pada saat f-nya adalah 0, maka x-nya adalah 1. Dari grafik dapat dilihat apabila x sangat dekat dengan 0, baik untuk x kurang dari 0 maupun untuk x lebih dari 0. Tadi sudah kita coba kalau x-nya kurang dari 0 menggunakan dengan negatif 1, negatif 0, berapa gitu ya. Lalu kita coba juga dengan x yang lebih dari 0, tadi ada 1,24, lalu ada bilangan yang lainnya. Maka fx-nya sangat dekat dengan 1, tapi tidak tepat 1 ya, mendekati 1. Ini untuk contoh yang lainnya. Tapi dengan fungsi yang berbeda. Kalau tadi fungsinya hanya satu buah fungsi secara langsung, kalau sekarang ada pembagian ya. Sini fungsi bilangan pecahan. Misalkan diberikan fungsinya gx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Berapakah nilai gx pada saat x sangat dekat dengan 1? Nah, untuk kasus ini jelas bahwa g1 tidak ada. Karena kalau kita ganti semua bilangan x kuadrat dan x dengan 1, maka hasilnya akan tidak terdefinisi ya. Kuadrat kurangi 1, 0 kan. X kurangi 1, 0. 0 bagi 0 hasilnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal itu berakibat Gx juga tidak ada untuk setiap X sangat dekat dengan 1? Kan di sini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menganalisanya dengan cermat. Perhatikan bahwa untuk X tidak sama dengan 1. Maka kita uraikan terlebih dahulu, kita faktorkan. X kuadrat min 1-nya kita pecah menjadi X min 1 kali X plus 1. Dari mana ini? Nah, hasil ini itu adalah pemfaktoran dari X kuadrat min 1. Ini kan kalau kita kalikan lagi X kali X kuadrat hasilnya. Lalu X kali 1, 1X atau X, min 1 kali X min X, dan min 1 kali 1 adalah min 1. Maka X kuadrat min 1 itu faktornya X min 1 kali X plus 1. Karena di bawah ada X min 1, ini kita bisa coret ya X min 1-nya. Maka hasil dx-nya adalah X plus 1. Nah, dalam hal ini
kita definisikan bahwa fx sama dengan x plus 1. Jadi kita bisa cari nilai yang mendekati 1 tersebut dengan menggunakan tabel seperti contoh yang pertama tadi. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi ya, karena fungsinya sama yaitu x plus 1. Lalu grafiknya seperti ini, dengan grafik nilai Gx untuk berbagai nilai X yang sangat dekat dengan 1 dapat dilihat pada gambar berikut ya. Diganti saja X-nya misalkan 1, berarti Fx-nya adalah 2 ya, X 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu, jadi baik dari tabel maupun dari grafik diperoleh bahwa semakin dekat nilai X dengan 1, maka nilai Gx semakin dekat dengan 2. Selanjutnya, perhatikan berikut. Nah, ini diberikan X kuadrat min 1 dibagi X min 1, X tidak sama dengan 1, lalu 1, X sama dengan 1. Berapa nilai Hx pada saat X sangat dekat dengan 1? Jelas bahwa H1 sama dengan 1 muncul pertanyaan serupa dengan pertanyaan pada contoh 2, yaitu apakah keadaan tersebut yaitu H1 sama dengan 1 akan mengakibatkan Hx juga akan bernilai 1 ketika X sangat dekat dengan 1. Nah, ini sebetulnya sama ya langkahnya seperti tadi, cuma di penambahan di fungsi keduanya. Jawabannya pun sama. Nah, dengan grafik nilai Hx untuk berbagai nilai X yang sangat dekat dengan 1 dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi, kalau X-nya semakin dekat dengan 1, maka Gx-nya atau Hx-nya semakin dekat dengan 2. Jadi, baik dari tabel maupun dari grafik diperoleh bahwa semakin dekat nilai X dengan 1, maka nilai Hx akan semakin dekat dengan 2. Ini dari contoh 1, 2, dan 3. Apabila kita perhatikan beberapa hal yang sama, dalam hal ini tidak usah memperhatikan nilai fungsi di 0 untuk contoh 1 dan nilai fungsi di 1 untuk contoh 2 dan 3, berturut-turut dapat kita katakan bahwa limit fx untuk x mendekati 0 adalah sama dengan 1. Lalu untuk limit gx dan hx untuk mendekati 1 sama dengan 2, seperti yang tadi kita kerjakan di tabel. Dan masing-masing ditulis dengan limit fx sama dengan 1, x mendekati 0, limit gx sama dengan 2, x mendekati 1, dan limit hx sama dengan 2, x mendekati 1. Itu kesimpulannya. Nah, dengan demikian dapat diturunkan definisi limit fungsi secara formal, yaitu sebagai berikut. Definisi 4 pada limit yaitu fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk x mendekati c ditulis dengan rumus dasar atau rumus umumnya adalah limit fx sama dengan L dan x mendekati c dengan syarat x tidak sama dengan c, maka berakibat fx mendekati L. Ini adalah pembahasan kita terkait dengan pengertian limit fungsi. Di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara menentukan nilai dari fungsi atau limit fungsi pada saat kita sudah paham terkait dengan pengertian fungsi di pertemuan hari ini. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.